Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer menyambut seluruh jemaat Tuhan pada siang hari ini. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini kita bersama-sama akan berkumpul dalam sebuah ibadah. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan,
belajar daripada firman-Nya, kemudian kita mengakhiri dengan bersyafaat bersama-sama. Jemaat Tuhan, kiranya ibadah tengah minggu ini menjadi berkat buat Anda semuanya. Jika Anda sudah diberkati, saya mendorong, bagikan, beritahukan kepada teman-teman yang lain, keluarga Anda, supaya kita bersama-sama juga diberkati. Kita bisa mengalami pertumbuhan rohani, kita bisa dikuatkan dengan setiap pujian, firman, dan juga doa yang akan kita naikkan bersama-sama. Saya percaya kebaikan dan penyertaan Tuhan masih kita nikmati. Saya percaya Dia telah membuktikan begitu banyak hal, melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita sampai hari ini. Dengan begitu layaklah Tuhan untuk kita sembah pada saat ini. Layaklah Tuhan untuk ditinggikan, layaklah Tuhan untuk dipermuliakan. Dan biarlah hati kita akan semakin tertuju kepada Tuhan. Hati kita akan kita fokuskan sejenak di tengah kesibukan kita, di tengah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita akan mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan hati yang gembira, yang berpusat kepada Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Tim pujian akan memimpin kita masuk dalam hadirat-Nya, menaikkan, menyanyikan beberapa pujian. Namun sebelumnya kita akan membuka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan yang hidup, mengucap syukur buat kesempatan yang baik ini ya Bapa, di mana kami bisa berkumpul ya Tuhan, di tengah setiap aktivitas kami, di dalam rumah maupun di luar rumah. Apapun Tuhan yang sedang kami kerjakan, kiranya melalui ibadah ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan dikuatkan dari setiap ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini. Engkaulah pusat daripada ibadah kami, Engkaulah pusat daripada setiap penyembahan kami. Biarlah kami semua yang melayani disembunyikan di balik salib-Mu yang kudus, karena biarlah nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan melalui setiap ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, yuk mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, tibanya saatnya untuk kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita memuji Dia yang Esa. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Katakan pujilah. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya.
Dia yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu berubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita lebih lagi bawa hidup kita, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah
kasih Tuhan. Haleluya. Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Saatnya kita mau merenungkan sebuah firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Kita akan melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang memiliki kaitan dengan berdoa. Seperti yang sudah Anda baca dalam judul, kita akan berbicara mengenai pentingnya doa bersepakat. Jemaat Tuhan, bersepakat di dalam doa rasa-rasanya seperti sesuatu yang sudah jarang untuk kita dengar. Sebuah pengingat buat kita semua hari ini bahwa kita perlu berdoa bersama dengan orang lain. Banyak orang menekankan bisa berdoa sendiri di kamar. Dan memang betul ada Alkitab yang membahas, menuliskannya di sana. Yesus mengajarkannya buat kita. Tetapi di sisi lain Yesus juga mengajarkan buat kita semua untuk kita bisa bersepakat dalam, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca tadi, perhatikanlah di bagian kuning yang saya tandain tadi. Di ayat 19 dikatakan tadi, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Sepakat kalau kita mau melihat artinya dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bersuara bersama-sama. Atau sepakat dapat dimaknai dengan menyelaraskan. Artinya ketika adanya sebuah kesepakatan berarti harus ada 2 belah pihak. Kesepakatan tidak bisa dilakukan sendirian. Kesepakatan harus ada partnernya, harus ada orang lain di sana. Dan 2 orang tadi sedang menyelaraskan doa mereka. 2 orang tadi sedang bersuara bersama-sama. 2 orang tadi sedang berdoa untuk perkara yang sama. 2 orang tadi sedang meninggalkan kepentingan pribadi dan bersepakat sesuatu hal yang sama. Hal ini bisa kita lihat dengan ibarat sebuah permainan musik atau piano. Saya ambil contoh. Piano akan menjadi sangat indah didengar ketika beberapa nada dimainkan bersamaan. Satu nada apakah bisa indah? Bisa. Tetapi lebih indah, lebih harmonis ketika ada beberapa nada yang lain. Jadi sama halnya dengan beberapa orang yang sedang berdoa, akan ada sebuah hati yang sama, akan ada sebuah harmonisasi dari karakter yang berbeda-beda, sehingga mereka menyatukan hati mereka kepada sebuah pokok, kepada sebuah hati kepentingan yang sama, dan mereka bersepakat tentang hal itu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan bersepakat ini adalah kita sedang berbicara, saya setuju dengan orang ini. Saya setuju dengan apa yang didoakan. Saya setuju dengan apa yang sedang kami bicarakan, kami mintakan, dan kami harapkan. Atau dengan kata lain kita sedang berkata ketika ada orang bersepakat, saya selaras dengan apa yang menjadi kemauannya. Saya selaras dengan kepentingan orang lain. Saya selaras dengan apa yang sedang orang lain naikkan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain juga ketika ada orang bersepakat, kita sedang berbicara, kami setuju bersama-sama. Kami setuju bersama-sama untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Ketika ada orang-orang yang bersepakat, mereka sedang berkata, kami setuju bersama bahwa Tuhan kami hidup. Kami setuju bersama ada kuasa di dalam sebuah doa sepakat. Kami setuju bersama bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu buat hidup kami. Kami setuju bersama bahwa ada jalan keluar di dalam Kristus. Kami ada setuju bersama kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Setiap orang yang sedang sepakat, mereka sedang setuju bersama-sama. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini saya mendorong kita semua untuk yuk mari kita kembali kepada sebuah kesepakatan di dalam doa. Mari kita sejenak berdoa buat orang lain. Saya tahu kita semua memiliki kebutuhan, tetapi Allah memberitahukan kepada kita melalui Yesus Kristus pengajarannya buat kita hari ini, bahwa doa bersepakat itu penting. Ada 2 hal yang ingin kita lihat dari sebuah pertanyaan, mengapa doa
bersepakat itu penting? Mengapa doa bersepakat itu perlu dilakukan? Mengapa doa bersepakat itu perlu kita kembalikan bersama-sama untuk konteks kita hari ini? Yang pertama dari ayat yang sudah kita lihat tadi, pentingnya doa bersama adalah karena Tuhan mengabulkan doa mereka yang bersepakat. Dari ayat yang sama namun saya kutip dari terjemahan yang lain di ayat 19. Aku juga menegaskan kepada kamu bahwa kalau 2 orang atau lebih di antara kalian sepakat meminta sesuatu di dalam doa, maka hal itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Jemaat Tuhan, Allah memberikan sebuah berkat buat kita semua ketika ada orang yang mau meminta tersebut itu secara bersepakat. Yesus memberikan sebuah jaminan buat kita semua ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menaikkan sesuatu kepada Tuhan secara sepakat setuju bersama, Tuhan mengabulkannya buat kita semua. Bapa di surga memberikannya buat saya dan saudara. Kalau kita melihat di Alkitab ada begitu banyak contoh ketika ada kelompok, ada sekumpulan orang, ada beberapa orang, ada 2 orang yang mau bersepakat, Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan menjawab apa yang mereka minta. Tuhan memberikan apa yang mereka harapkan. Tuhan mengabulkan doa orang-orang yang bersepakat. Salah satu contoh yang bisa saya sampaikan buat kita semua adalah ketika Esther meminta Mordekai untuk berdoa buatnya. Ketika dia hendak menjumpai raja tanpa sebuah undangan, dia meminta Mordekai untuk bersepakat bersama dengan orang Yahudi pada saat itu berpuasa untuk dia. Esther 4 ayat 16 ayat 17 dikatakan, pergi kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Ini Esther yang ngomong. Dia minta kepada Mordekai supaya semua orang Yahudi dikumpulkan bersepakat untuk berpuasa supaya Esther bisa berjumpa dengan raja. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Esther meminta semua orang bersepakat. Bukan hanya orang Yahudi yang ada di luar istana, bahkan mereka yang ada di dalam istana pun bersepakat menyatukan hati mereka, menyelaraskan kepentingan mereka untuk datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta pembelaan Tuhan, supaya ketika Esther yang datang kepada raja, meski secara undang-undang itu salah, dia dapat diberikan sebuah kemudahan. Dan Alkitab memberitahu di ayat berikutnya di pasal yang ke-5, ketika Esther menghadap raja, Esther belum meminta apa yang menjadi permintaannya. Raja sudah memberikan sebuah jaminan, masuk, datanglah, apa yang hendak engkau minta. Bahkan sebelum engkau memintanya, aku akan berbuat seperti apa yang engkau minta. Tuhan menjawab doa yang bersepakat. Esther tidak mati dan bangsa Yahudi tidak jadi di bumi hanguskan. Justru malah Haman yang dihukum Tuhan pada saat itu melalui raja. Jemaat Tuhan, sebuah bukti yang luar biasa bahwa Tuhan menjawab doa-doa yang dinaikkan secara bersepakat. Contoh yang lain yang kita bisa lihat di Perjanjian Baru yang dialami oleh para rasul, Petrus secara khusus. Petrus dilepaskan Tuhan setelah jemaat berdoa pada saat itu. Kita semua tahu ada sebuah cerita Petrus ditahan oleh Herodes. Dan yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu setelah mengetahui pemimpinnya ditahan, yang dilakukan oleh jemaat adalah berdoa bersepakat. Kisah Rasul 12 ayat 5-9 dikatakan seperti ini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Setelah didengarnya peristiwa tersebut, jemaat bertekun berdoa. Jemaat bersepakat berdoa bersama-sama, meminta mujizat yang daripada Allah, meminta belas kasihan daripada Allah. Dilanjutkan di ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu.
Petrus sudah dijadwalkan untuk dihukum mati keesokan harinya, tetapi malamnya dia masih ditahan di antara pengawal-pengawal. Lalu ini yang terjadi, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Sebuah pembelaan Tuhan terjadi. Tuhan mengeluarkan Petrus dengan tuntunan malaikat pada saat itu, dan dia tidak jadi dihukum mati oleh Herodes. Bukankah sebuah berkat? Bukankah sebuah jawaban doa yang kita lihat, di mana Petrus tidak jadi dihukum, Petrus tidak jadi mati, tetapi Petrus justru diselamatkan Tuhan oleh karena ada sekumpulan orang yang berdoa bersepakat mengenai keadaannya. Yang terakhir, contoh yang bisa saya berikan adalah ketika Paulus dan Silas juga berada di penjara. Saat ini yang berdoa bukan orang lain, tetapi diri mereka sendiri. Kalau Petrus tadi yang berdoa adalah jemaat berdoa buat mereka, Petrus yang ada di penjara. Tetapi Paulus dan Silaslah sekarang yang mengalaminya, dan Paulus dan Silaslah yang bersepakat, dan Paulus dan Silas sendiri yang juga mengalami mujizat tersebut. Kisah Rasul 16 ayat 23-26 berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 25 jelas. Dua orang ini bersepakat dalam sebuah doa. Alkitab tidak memberitahu apa yang mereka doakan. Alkitab hanya memberitahu mereka bersepakat dalam sebuah doa dan pujian penyembahan. Dan ini yang terjadi ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sebuah perkara yang besar terjadi. Mereka dibebaskan Tuhan, mujizat terjadi, dan itu semua terjadi oleh karena sebuah kesepakatan. Jemaat Tuhan, Tuhan mengabulkan setiap mereka yang berdoa bersepakat. Allah akan melakukan sesuatu ketika umatnya mau berdoa bersepakat. Andre Murray berkata seperti ini, doa bersepakat bukan hanya tentang memohon jawaban dari Tuhan, tetapi juga tentang mengalami persekutuan yang lebih dalam dengannya, dengan sesama orang percaya. Ketika kita bersatu dalam iman dan berdoa dengan hati yang bersepakat, kita akan mengalami kehadiran Allah yang kuat dan kuasanya yang melimpah. Percayalah, ketika engkau bersepakat dengan orang lain dalam sebuah doa, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Kuasanya akan dilepaskan, firman-Nya akan diperkatakan, dan sesuatu hal pasti terjadi. Yang kedua, berikutnya, apa yang akan kita lihat ketika ada orang bersepakat? Ayat tadi memberitahukan kepada kita semua bahwa Tuhan hadir di antara mereka. Dikatakan seperti ini ayat berikutnya. Karena apabila dua orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa untuk memuliakan aku, maka aku juga ada di situ di antara kalian. Sebuah hal yang sama sesungguhnya. Ada sebuah kesepakatan yang bersama. Kesepakatan untuk berkumpul, sebuah kesepakatan untuk menghadirkan Tuhan, sebuah kesepakatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika mereka bersepakat, mereka berkumpul, mereka bersatu hati, Alkitab memberitahu Tuhan hadir di antara mereka. Banyak orang yang menyangka atau mencari-cari di manakah Tuhan sesungguhnya. Tapi Alkitab baru saja memberitahu kepada kita, Tuhan sesungguhnya akan hadir ketika ada 2 atau 3 orang percaya sedang bersepakat dalam sebuah perkumpulan. Memang Tuhan hadir di mana-mana, namun kehadirannya bekerja di tempat tertentu, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Sebuah ayat yang memberitahukan kepada kita bahwa
Dia Tuhan akan hadir. Dia Tuhan yang telah memberikan sebuah kuasa otoritas atas kita semua. Dan Dia Tuhan yang memberikan sebuah janji penyertaannya buat kita. Matius 28 ayat 18-20 dikatakan seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ketika Yesus datang memberikan sebuah jalan baru, memberikan sebuah kemungkinan, memberikan sebuah pilihan baru, di mana kita bisa mengalami surga di bumi ini melalui Yesus, di mana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan di bumi ini kembali. Karena ketika dosa terjadi, Allah tidak bisa datang, kuasa Allah tidak bisa dicurahkan, dibatasi dengan begitu banyak aturan-aturan menurut hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus hadir, semuanya berubah. Ketika Yesus hadir, kuasa surga bisa dirasakan oleh kita semua di bumi ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memberikan sebuah jaminan berikutnya. Bukan hanya Dia mengabulkan doa, tetapi ada sebuah penyertaan yang bisa kita lihat ketika kita bersepakat dan berkumpul bersama-sama. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Alkitab juga memberitahu, saya sudah singgung di awal, bahwa Dia meminta kita untuk kita bisa berdoa di dalam sebuah ruang yang tersembunyi. Kita perlu memiliki doa pribadi kepada Tuhan. Kita perlu datang pribadi kepada Tuhan. Namun dalam sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita sesungguhnya sedang memimpin diri kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita yang datang ke dalam hadirat Tuhan. Namun berbeda ketika dua orang berkumpul. Namun berbeda ketika ada sebuah persekutuan yang besar. Ada sebuah perkumpulan orang benar yang lebih daripada satu orang. Dalam ibadah bersama, dalam persekutuan yang bersepakat tadi, yang terjadi bukan kita datang ke hadirat Tuhan, namun Tuhanlah yang akan hadir ke tengah-tengah perkumpulan kita. Sebuah undangan yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan. Sebuah panggilan yang tidak bisa disingkirkan atau dibiarkan Tuhan. Karena Alkitabnya sudah memberitahu, melalui kitabnya sudah diberitahu jaminan bahwa ketika ada dua orang berkumpul dalam namaku, kita sedang menghadirkan Tuhan. Dan Tuhan pasti hadir. Namun kita tidak boleh lupa, apa sih pentingnya kehadiran Tuhan, Pak Yer? Apa sih berkatnya ketika Tuhan hadir? Kalau kita melihat contoh apa yang terjadi di Alkitab di Perjanjian Baru khususnya, ketika Yesus hadir, Yesus selalu membawa perubahan. Ketika Yesus hadir, sesuatu terjadi. Ketika Yesus hadir, kesembuhan terjadi. Ketika Yesus hadir, pemulihan terjadi. Ketika Yesus hadir, kecukupan terjadi. Ketika Yesus hadir, hal yang baik terjadi. Itulah kenapa kita perlu berdoa bersepakat supaya Yesus hadir. Karena ketika Yesus hadir, sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Saya kasih contoh di Alkitab. Saya tidak sedang mengarang sebuah percontohan yang ada di kehidupan sehari-hari. Kita lihat saja yang pasti yang sudah ada di Alkitab. Satu peristiwa, yaitu ketika Yesus datang ke rumah Sakeus. Dan ketika Yesus datang ke rumah Sakeus, sebuah pertobatan terjadi, bukan? Sakeus adalah orang yang tidak disukai karena dia adalah pemungut cukai. Tetapi Yesus mau hadir, Yesus mau duduk, Yesus mau makan, Yesus mau bersekutu dengan Sakeus. Dan ketika Sakeus menerima Yesus, ada perubahan yang terjadi dari hidup Sakeus. Paling tidak yang dia katakan adalah, aku akan mengembalikan harta orang yang pernah aku peras. Pertobatan terjadi, perubahan terjadi, pemulihan hati terjadi, pemulihan cara pandang mengenai uang terjadi. Itu semua bisa dialami oleh karena Yesus datang menghampiri dan hadir dalam kehidupan Sakeus. Jemaat Tuhan, jika engkau perlu mengalami sebuah perubahan, mengalami sebuah pemulihan hidup, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Membuka rumah, membuka hati, membuka hidup untuk kehadiran Yesus. Datanglah bersama-sama dengan seseorang yang lain bersepakat.
lalu berkata, Tuhan hadirlah dalam hidup kami, karena kami perlu sebuah pemulihan hidup. Lalu ketika Yesus hadir, akan terjadi sebuah pemulihan. Hal ini juga kita bisa lihat ketika Yesus, secara tanda kutip orang menyebutnya marah di bait Allah. Karena Yesus sedang menyucikan bait Allah oleh karena menjadikan bait Allah sebagai tempat berjualan. Orang memakai bait Allah menjadi tempat yang tidak semestinya. Dan Yesus hadir menyucikan, memutarbalikkan semua meja, mengusir semua para penjual, dan memfungsikan bait Allah seperti semestinya. Apa yang bisa kita pelajari? Bait Allah saat ini bukan lagi sebuah gedung. Bait Allah adalah kita semua. Yesus sanggup hadir dalam hidup kita, memberikan sebuah pemulihan, mengembalikan bait Allah atau kita menjadi semestinya atau menjadi seperti seharusnya apa yang Allah rencanakan melalui firman-Nya. Jika engkau butuh sebuah pemulihan, hadirkan Yesus, bersepakat dengan orang lain. Jika engkau ingin melihat anakmu berubah, hadirkan Yesus, bersepakat. Jika engkau ingin perubahan dalam keluargamu, bersepakatlah bersama pasangan hidupmu. Hadirkan Yesus di sana, maka akan ada sebuah fungsi yang semestinya seharusnya seperti yang sudah Allah rencanakan. Yang terakhir, tidak boleh kita lupa bahwa ketika Yesus hadir, dia pasti menyembuhkan yang sakit. Ketika Yesus hadir, dia sanggup menyucikan orang kusta. Ketika Yesus hadir, Yesus membangkitkan orang mati. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lihat dan kita pelajari di Alkitab. Yesus hadir membawa sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Pertanyaan buat kita hari ini, maukah kita menghadirkan Yesus dengan bersepakat bersama orang lain? Atau engkau masih enggan? Enggaklah, aku malu, hidupku terlalu kotor, hidupku terlalu hina, aku sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, apapun kondisimu. Sesungguhnya Tuhan selalu menyertai kehidupanmu. Engkau saja yang tidak mau menyadarinya. Jadi hari ini saya mendorong, bersepakatlah bersama dengan orang lain, supaya Yesus hadir sepenuhnya dalam hidupmu. Supaya hatimu bisa menjadi peka sekali lagi dengan kehadirannya, dan alami perubahan yang daripada Tuhan. Ada sebuah kutipan yang menarik dikatakan seperti ini oleh salah satu hamba Tuhan, Charles Spurgeon. Persekutuan doa yang bersemangat mengundang kehadiran Roh Kudus yang membawa pemulihan, transformasi, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Ketika beberapa orang berkumpul, Roh Kudus akan hadir, membawa sebuah pemulihan, membawa sebuah transformasi atau perubahan yang besar, dan membawa berkat yang melimpah dalam hidup kita. Apa yang sedang engkau doakan? Apa yang sedang engkau pergumulkan? Mengenai keluargakah? Mengenai sebuah kesehatan? Mengenai sebuah pemulihan? Mungkin ada masalah dalam kehidupanmu. Mungkin ada seseorang yang melukai hatimu. Mungkin ada orang yang menghakimi engkau. Ada orang yang sedang membuat hatimu gusar. Apapun namanya yang menjadi bebanmu hari ini, saya mendorong, mari kita bersepakat dengan orang lain dan datang kepada Tuhan, supaya pembelaan Tuhan terjadi, supaya jawaban doa terjadi, supaya semua yang membuat hati kita gusar dibuat tenang oleh Tuhan, membuat hati kita menjadi damai kembali bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kapan terakhir kalinya engkau bersepakat? Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Mungkin menelepon dengan orang. Mungkin juga sebuah panggilan untuk kita kembali beribadah di hari Minggu. Mungkin juga sebuah panggilan untuk kita kembali ke kingdom group kita. Mungkin kita sudah terlalu lama berjalan sendiri. Mungkin sudah terlalu lama kita menjadi pengembara sendirian di dunia ini, di Hong Kong ini, di tanah rantau ini. Mari kita kembali ke persekutuan kita masing-masing. Kembalilah dalam ibadah-ibadah minggu. Kembalilah dalam sebuah persekutuan-persekutuan doa yang sudah dilakukan baik hari Minggu maupun di acara-acara tengah minggu seperti ini, atau yang dilakukan dengan Kingdom Group. Saya mendorong, jika engkau sudah lama berjalan sendiri, saatnya kembali.
Ini adalah panggilan pulang kepada rumah rohanimu. Ini adalah panggilan pulang kepada kingdom groupmu. Ini panggilan pulang untuk kembali dalam ibadah bersama-sama setiap hari Minggu. Jika Anda sudah terlalu lama sendiri, ada kekuatan ketika engkau berjalan bersama dengan orang lain. Ada kekuatan Allah yang akan Tuhan curahkan ketika engkau kembali dan bersekutu dengan tubuh Kristus yang lain. Saya berdoa, dan buat Anda semua jemaat yang rajin ke gereja, katakanlah, jangan berhenti bersepakat dengan keluarga rohanimu. Terus undang setiap orang untuk bisa bersepakat meminta kuasa Tuhan terjadi. Berikan sebuah waktu untuk kalian bisa bersama-sama berdoa, mungkin secara online atau secara telepon, secara WhatsApp, apapun bentuk platformnya. Berdoalah bersepakat, meminta kepada Tuhan dari tempat yang berbeda-beda, tapi dalam waktu yang sama. Tuhan, kami setuju bersama bahwa Engkau sanggup lakukan mujizat. Tuhan, kami bersepakat bersama-sama, kuasa-Mu sanggup lakukan yang besar. Tuhan, kami setuju bersama-sama bahwa kami akan melihat sebuah jalan keluar. Tuhan, kami setuju bersama-sama. Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kita semua untuk bisa kembali dalam doa-doa kita bersepakat dengan yang lain. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Sebuah pengingat buat kami supaya kami tidak berjalan sendiri, supaya kami tidak berdoa saja sendiri, tapi kami juga perlu bersepakat dengan yang lain. Tuhan, hamba berdoa, jika ada yang sedang lelah hari-hari ini dengan kekuatan mereka, Engkau yang akan pulihkan saat mereka kembali dengan persekutuan mereka, saat mereka kembali dalam kingdom group mereka, saat mereka kembali dalam ibadah minggu mereka. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tidak pernah bohong berdusta atas janjimu. Ketika Engkau sudah menjamin Engkau akan melakukannya, maka hari ini Tuhan, kami mau melakukannya, kami mau mempraktekannya, dan kami mau mengalami penggenapan janji itu, sehingga kami bisa melihat kuasa Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Berkati seluruh umat-Mu semua, dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersyafat kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembus
Tuhan sudah kita dengarkan. Saya mendorong untuk kita semua semakin sering atau mengembalikan cara kita berdoa dengan bersepakat dengan orang lain, bersama orang lain. Entah itu baik teman kita yang ada di Hong Kong ini maupun dengan keluarga kita di Indonesia. Jarak tidak bisa membatalkan, jarak seharusnya tidak boleh menghambat hati kita untuk bisa bersepakat datang kepada Tuhan untuk bersyafaat. Nah, kali ini pun kita mau mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Kita mau bersepakat bersama-sama, kita mau bersyafaat kepada Tuhan tentang beberapa hal yang akan kita doakan, kita naikkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Saya hendak berdoa buat keluarga mereka secara khusus. Biarlah Tuhan yang akan menjagai mereka. Biarlah Tuhan yang akan melindungi mereka semua. Biarlah Tuhan yang akan menjamin semua yang sedang mereka hadapi. Karena manusia, baik kita yang bekerja di Hong Kong ini, tidak bisa menjamin sepenuhnya apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Oleh karena jarak, oleh karena keterbatasan. Meski mungkin gaji kita terkesan atau terlihat lebih banyak kalau dibandingkan dengan kurs Indonesia, namun sesungguhnya kita bukanlah Tuhan. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah iman mereka taruhkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Biarlah kepercayaan mereka tidak ditaruhkan kepada orang-orang yang menurut mereka bisa memberikan sebuah solusi, tapi kepercayaan mereka kembali kepada Tuhan. Karena Tuhanlah jawaban dari segala sesuatu yang kita bisa doakan. Tuhanlah sumber kehidupan satu-satunya dalam kehidupan kita yang bisa diandalkan sampai hari ini. Yang kedua, saya mendorong kita semua berdoa buat bangsa dan negara kita. Jika Anda memperhatikan berita-berita hari-hari ini, bukankah Anda menjadi sedih hati dengan semua yang sedang terjadi? Kasus penculikan, kasus pembunuhan, semua hal-hal yang kurang baik yang mungkin sudah jarang kita dengar waktu itu, tetapi sekarang menjadi mungkin atau sering kita dengar. Itu semua diakibatkan oleh karena dosa. Kita berdoa supaya bangsa kita lebih baik. Kita berdoa supaya perilaku masyarakat, kita berdoa supaya tingkah laku masyarakat bukan lagi semakin jahat, tetapi mereka bisa memperbaikinya. Dan biarlah Tuhan yang akan melindungi keluarga kita dari mereka-mereka yang masih terus hidup dalam dosa. Mereka yang masih hidup di dalam kehidupan yang jahat. Memang Alkitab berkata bahwa dunia akan semakin jahat. Saya tahu persis. Tetapi mari kita berdoa supaya mereka juga mengalami penginsafan melalui Roh Kudus. Mereka bisa bertobat. Mereka bisa kembali kepada Tuhan, bahkan kembali percaya kepada Dia. Bagi mereka yang sudah lama meninggalkan Tuhan, mari kita berdoa buat bangsa kita, supaya Tuhan yang akan menolong, supaya Tuhan yang melindungi. Arah daripada bangsa ini kita serahkan dalam tangan Tuhan, karena Dia Tuhan yang sudah mengetahui dan menjamin masa depan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Kita bersepakat di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu bersepakat pada saat ini hendak menaikkan syafaat kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami bisa menghadap Bapa, sehingga kami bisa datang kepada Bapa membawa permohonan-permohonan doa. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat setiap keluarga kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, setiap kebutuhan yang sedang dialami, baik kebutuhan buat pendidikan anak kami, baik kebutuhan buat penghidupan mereka sehari-hari, apapun Tuhan bentuk daripada kebutuhan mereka, kami mohon supaya Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Kami mohon supaya Tuhan lakukan mujizat. Kami mohon supaya Tuhan membuka jalan-jalan yang baru, supaya bukan hanya mengandalkan gaji kami, tetapi Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang lain dalam bentuk apapun ya Tuhan. Tuhan yang sungguh kami percayai. Biarlah mereka tidak menuhankan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini, supaya mereka tidak memberikan iman kepercayaan mereka kepada manusia. Biarlah keluarga kami Tuhan belajar mandiri. Biarlah keluarga kami Tuhan belajar untuk percaya kepada Tuhan. Supaya keluarga kami Tuhan belajar untuk mempercayai Tuhan Allah itu satu-satunya yang bisa diandalkan. Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sedang memiliki kebutuhan secara khusus ekonomi ya Tuhan. Bukakan jalan Tuhan. Tingkap-tingkap langit biarlah Engkau buka untuk Kau curahkan berkat-Mu buat mereka semua. Atau Engkau mengirimkan seseorang ya Tuhan,
untuk bisa menolong keluarga kami yang ada di Indonesia. Tuhan, hamba berdoa juga buat mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka ya Tuhan, kami mau bersepakat, bila Tuhan yang akan sembuhkan, bila Tuhan yang akan menolong, bila Tuhan yang campur tangan. Apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang sedang mereka rasakan dalam tubuh mereka, bagian tubuh tertentu yang luka, yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami mau berdoa buat setiap keturunan kami ya Tuhan. Anak-anak kami ya Bapa, yang jauh yang ada di Indonesia. Tuhan pelihara mereka. Tuhan jagai lindungi mereka dari setiap pergaulan yang buruk ya Tuhan. Supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Mereka bertumbuh menjadi anak yang mandiri. Mereka bertumbuh menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Yang percaya kepada Allah sepenuhnya. Kami berdoa ya Tuhan. Mungkin jemaat-Mu terbatas untuk mendidik mereka. Mungkin jemaat-Mu terbatas untuk mengawasi. Tetapi kami percaya ada malaikat Tuhan yang menjagai mereka. Keluar masuk mereka kemanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap berbuat yang baik. Mereka tidak berlaku jahat ya Tuhan. Supaya kehidupan mereka terus dapat mereka pertanggungjawabkan pada akhirnya. Segala sesuatu yang mereka kerjakan akan mendatangkan hal yang baik. Kami mohon ya Tuhan, campur tanganlah dalam hidup setiap keturunan kami Tuhan. Bapa, hamba juga mau berdoa bersama dengan umat-Mu, bersepakat bersama-sama. Berdoa buat bangsa kami. Tuhan, begitu banyak berita-berita yang kami dengar mengenai bangsa kami yang menyedihkan ya Tuhan. Banyak kasus-kasus pembunuhan, banyak kasus-kasus yang kurang elok untuk kami dengar, yang membuat hati kami sedih, yang membuat hati kami menangis, yang membuat hati kami terbeban. Hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan memulihkan keadaan bangsa kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu yang berkata Tuhan bahwa keadaan dunia tidak akan semakin baik, perilaku manusia akan semakin jahat. Tapi kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang menginsafkan mereka yang sudah memiliki rencana untuk berbuat jahat. Engkau gagalkan setiap perkara-perkara yang buruk yang sehingga merusak kepentingan atau kehidupan orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sadarkan mereka, insafkan mereka ya Tuhan. Lindungi juga keluarga kami supaya kami terhindar dari kecelakaan atau perkara-perkara yang buruk dari mereka yang mau berlaku jahat itu Tuhan. Jagai setiap keluarga kami, jagai setiap keturunan kami, jagai setiap pasangan hidup kami, jagai mereka semua dimanapun mereka berada. Supaya yang jahat itu tidak mengenai setiap keluarga kami ya Tuhan. Dan Tuhan, namamu berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami mengenai pemerintahan yang ada. Sekali lagi kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan campur tangan melalui setiap pemerintahan kami. Kami mau berdoa buat pemerintah yang baru, supaya mereka bisa bekerja lebih bijak lagi, mereka bekerja lebih baik lagi ya Tuhan. Mereka sanggup menepati setiap janji-janji yang mereka utarakan, target-target mereka supaya bisa tercapai ya Tuhan, demi kemajuan bangsa kami. Terima kasih buat pemerintahan yang baik yang sudah berjalan sampai hari ini. Biarlah itu terus berjalan baik ya Tuhan, sampai kepada nanti di akhir daripada jabatan mereka. Hamba berdoa buat pemerintahan kami, terlepas dari kelebihan dan kekurangan mereka, kami menghormati setiap pemerintahan kami ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang campur tangan atas segala sesuatunya demi kemajuan bangsa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pihak-pihak yang tidak suka. Kami berdoa buat pihak-pihak yang tidak senang. Kami berdoa pihak-pihak yang berusaha untuk menunggangi sehingga agenda buruk jahat mereka Tuhan mau mereka lakukan. Semua agenda itu Tuhan yang kurang berkenan akan dibatalkan, digagalkan dalam nama Yesus, sehingga semuanya tetap baik. Dan kami mau berdoa buat seluruh gereja yang ada, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang akan jagai, Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan buat mereka terus bertumbuh untuk terus mengerjakan amanat agung Allah, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan nama Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan melalui setiap pelayanan mereka masing-masing. Inilah doa kami Tuhan yang sudah kami panjatkan. Nah, mau berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dengarlah doa mereka. Dengarlah Tuhan setiap jeritan hati mereka. Dengarlah Tuhan setiap tangisan mereka di tempat tersembunyi di mana orang tidak mengetahuinya. Engkau Bapa yang tahu persis musim lepas musim yang dialami oleh setiap kami ya Tuhan. Mungkin ada musim yang baik, mungkin ada musim yang kurang baik menurut ukuran manusia. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Langkah-Mu selalu ada beserta dengan kami. Jika kami menilik ke belakang, begitu nyata ya Tuhan telapak kaki itu menyertai kami. Dan kami percaya kami akan melihat telapak kaki yang sama nanti kelak di masa yang akan datang. Karena Kristus adalah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami.
saat kami di bawah maupun saat kami di atas, Tuhanlah yang akan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mau naikkan syukur sejenak ke hadapan-Mu ya Bapa. Syukur kepada Allah yang hidup, yang terus menyertai kehidupan kami hari ini sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita menutup ibadah kita saat ini dengan mengangkat tangan kita bersama-sama. Biarlah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan itu sendiri. Dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Bila kasih anugerah dari Allah Bapa, limpah rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Kami terima berkat-Mu pada saat ini. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari seluruh jemaat Tuhan yang mengasihi Allah, kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Terima kasih buat setiap waktu dan perhatiannya. Kita berkumpul kembali minggu depan. Setiap hari Rabu jam 1 siang kita akan bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.